Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Mardiatu Syadiah dengan NPM 002 kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biokimia gizi, yaitu Sentral Dogma. Yuk simak videonya. Sentral dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein. Berikut adalah bentuk DNA, RNA, dan protein. Gen yang terdiri dari DNA dapat diaktifasi menjadi protein tertentu yang disebut dengan ekspresi gen. Dogma sentral menjelaskan proses konversi DNA menjadi unit fungsional, di mana setiap sel akan mengekspresikan gen yang berbeda sesuai kebutuhannya. Sekitar 5% dari DNA berfungsi untuk mengkode protein, dan sebagian sisanya berperan dalam regulasi ekspresi gen. Perbedaan DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah polimer linear polinukleotida yang terdiri dari subunit protein atau monomer nukleotida. DNA merupakan kode genetik yang dimiliki oleh setiap sel makhluk hidup. DNA diperlukan sebagai bahan baku sintesis protein. Sedangkan RNA adalah suatu asam ribonukleat yang terdapat dalam alur informasi genetik organisme yang berupa dogma sentral, dari DNA menjadi RNA lalu menjadi protein. Tahapan sentral dogma ada 3, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap pertama yaitu replikasi. Replikasi DNA merupakan proses penyalinan atau perbanyakan molekul DNA. Proses replikasi DNA ada beberapa tahap. Yang pertama, enzim topoimerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Lalu, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh 3 protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Selanjutnya, ada 2 rantai tunggal yang terbentuk, yaitu leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Leading strand hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Terakhir, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di 9 lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya replikasi disebut dengan istilah origin of replication. Tahap yang kedua yaitu transkripsi. Proses transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari DNA yang dibentuk oleh enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi di nukleus. Pada sel eukariot, proses ini terjadi di dalam inti sel. Proses transkripsi terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pertama yaitu inisiasi. Transkripsi diawali oleh promotor, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promotor mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promotor selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Proses kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Tahap yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi 10-35 nukleotida. RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Tahap terakhir yaitu translasi. Translasi DNA adalah penerjemahan informasi dari mRNA untuk menjadi protein dan menjadi sintesis protein. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom.
Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D. Sebagai penerjemahan RNA-T, RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembentukan protein. mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sekian video sentral dogma yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.